Perkenalkan, nama saya Pastor Edi Chang. Saya melayani sekarang di Malaysia, di Kuala Lumpur atau tepatnya di Bandar Sunway di Malaysia. Sudah 23 tahun saya ada di Malaysia, melayani gereja Indonesia yang jemaat FGCC ini banyak anak-anak muda mahasiswa Indonesia yang kuliah di Kuala Lumpur dan sekitarnya. Juga ada jemaat sekolah minggu, kemudian juga ada keluarga-keluarga dan juga jemaat lokal. Ya, bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ada kesempatan jalan-jalan ke Malaysia boleh mampir ke FGCC, atau ada yang kuliah atau anaknya atau anak temannya yang kuliah di Malaysia belum berjemaat, boleh perkenalkan ke kami supaya kami boleh layani, supaya mahasiswa Indonesia juga anak-anak muda boleh mengenal Tuhan, bertumbuh dalam komunitas, dalam pelayanan, dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saya kelahiran kota Pangkal Pinang, Bangka, jadi saya orang Pinkong. Tahun 92 saya kuliah di Trisakti Jakarta, kemudian sempat kerja di Bangkarisma tahun 95. 96 saya full time melayani Tuhan sepenuh waktu, tahun 99 saya menikah. Dan kami diberkati dengan 2 orang anak, seorang putra usia 19 tahun dan seorang putri usia 13 tahun. Dan saya sudah menikah 25 tahun lamanya. Jadi usia saya mungkin belum banyak yang salah tebak. Usia saya 51 tahun ya di tahun ini. Jadi sudah tidak terlalu muda lagi. Dan tapi saya banyak melayani mahasiswa, jadi kelihatan katanya masih kelihatan 40-an ya. Puji Tuhan untuk itu ya. Oke. Demikian ya perkenalannya. Saya akan menyampaikan satu judul khotbah hari ini, judulnya adalah Nothing Left atau Tidak Bersisa. Ya, boleh slide-nya boleh ditampilkan kalau sudah ada. Nothing Left, Tidak Bersisa. Ya. Nah, judul khotbah ini adalah untuk bisa mengarahkan kita kepada hidup yang maksimal sebetulnya. Nothing left, tidak ada yang kita sisakan. Mari saya mengajak kita melihat firman Tuhan dari Markus pasal 12 ayat 41 dan kita akan baca terus ayat-ayat selanjutnya ya. Perhatikan bagian firman Tuhan yang sering kita baca, perumpamaan tentang janda miskin yang memberikan persembahan. Dikatakan pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Jadi Tuhan Yesus duduk menghadap ke kotak kolekte, kotak persembahan. Yesus duduk, kemudian dikatakan dia memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Dan banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi Tuhan Yesus memperhatikan. Nah, kalau kita membaca kata memperhatikan, Yesus memperhatikan. Tentu Tuhan Yesus bukan sembarang memperhatikan. Pasti dia sedang menilai. Dia juga sedang membandingkan antara bagaimana orang memberi persembahan kepada Tuhan. By the way, hari ini saya tidak khotbah tentang persembahan ya. Tapi saya pakai bagian ini untuk mengarah kepada kita bagaimana hidup yang maksimal bagi Tuhan. Mari kita lanjutkan di ayat 43, dikatakan maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu apa? Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Walaupun yang dia kasih itu sedikit sebetulnya. Tapi di mata Yesus, janda miskin ini memberi lebih banyak. Perhatikan ayat 44, mari kita baca ayat ke-44. 2, 3. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi semua yang ada pada dia, itu yang dia punya, 2 peser itu. Yaitu seluruh nafkahnya. Tadi worship leader kita, Johnson dia berkata bahwa mari kita, mohon maaf bukan Johnson, ada dalam doanya, tapi juga diteguhkan oleh tadi voice of Pentecost. Itu dalam doanya atau dalam kata-katanya juga tentang menginvestasikan seluruh hidup kita, ya, tentang bagaimana kita menyerahkan dan menginvestasikan seluruh hidup kita. Nah, mari kita pelajari. Ada 3 hal
yang kita pelajari dari persembahan janda miskin ini, yang pertama saya percaya bahwa persembahan yang dia berikan merupakan tindakan kasih, act of love. Dia mengasihi Tuhan, dia memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk tindakan kasih. Ya, nah tindakan kasih itu artinya ya walaupun yang dia berikan terbatas menurut manusia sedikit, tapi dia ingin kontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Ada amin. Ya, ingin mendukung, ingin terlibat, ingin berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Uang-uangnya yang ada nanti dipakai buat ya perbaikan bait suci, dipakai buat membiayai para imam dan sebagainya. Yang kedua, saya percaya bahwa persembahan dari janda miskin ini sebagai bentuk tindakan iman. Ya, bentuk tindakan iman. Karena yang dia berikan itu menunjukkan level imannya. Dengan kata lain saya bilang seperti ini, bahwa level memberi menunjukkan level iman kita. Yang setuju katakan amin. Coba ulangi bersama dengan saya. Level memberi merupakan level iman. Ya, jadi janda miskin ini memberi semua yang ada pada dia, menunjukkan dia bergantung sama Tuhan, dia menunjukkan level imannya, memberi semua yang ada pada dia. Mari kita lanjutkan yang ketiga. Persembahan yang diberikan oleh janda miskin ini pelajarannya adalah dia memberikan persembahan yang tulus dan yang terbaik, yang dia dari hatinya. Dan karena tulus, karena dia memberikan yang terbaik, peristiwa ini tercatat dalam Alkitab. Menunjukkan bahwa bahkan hari ini kita masih bisa mengutip dan mempelajari apa yang tertulis di Alkitab, karena apa yang dia lakukan menarik perhatian Yesus. Dia memberikan dengan tulus dan yang terbaik. Mari kita lihat di terjemahan yang lain dari ayat 43 dari Markus pasal 12, di firman Allah yang hidup berkata apa? Ia memanggil murid-muridnya dan berkata, janda yang miskin ini telah memberikan lebih daripada jumlah uang yang diberikan oleh semua orang kaya itu. Jadi yang dia beri sedikit, tapi Yesus katakan nilainya walaupun secara nominal sedikit angkanya, tetapi karena sikapnya, karena dia memberikan yang terbaik, Tuhan Yesus bilang dia memberikan lebih banyak dari jumlah uang yang diberikan oleh semua orang kaya itu, karena mereka dikatakan memberikan sebagian kecil dari kekayaan mereka yang berlimpah-limpah. Jadi orang kaya itu memberikan secara nominal banyak, tapi masih banyak sisanya dari kekayaan mereka yang berlimpah-limpah, sedangkan janda ini telah menyerahkan semua yang dimilikinya. Nah, bahasa Indonesia sehari-hari kita kutip, dikata seperti ini ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelebihan hartanya. Tapi janda itu sekalipun sangat miskin memberikan semua yang ada padanya. Justru yang ia perlukan untuk apa? Untuk hidup. Jadi level memberinya merupakan level dari iman dia, menunjukkan kehidupan dia. Nah, mari kita teliti lebih lanjut. Yang dia kasih atau janda miskin ini hanya memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Berapa nilainya? Nilainya sangat kecil. Mari kita perhatikan nilai 1 peser itu. Kalau kita pelajari atau kita lihat data berikut ini, 1 peser itu adalah 1/128 dinar. Ada ya slide-nya, boleh diikuti. Terima kasih teman-teman yang melayani di belakang. Ya, jadi 1 peser itu 1/128 dinar. Nah, dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Jadi kita lihat angkanya tidak besar. Saya tidak tahu di Belitung ini 1 hari kerja bisa dapat berapa banyak. Tapi saya anggaplah nilainya, anggaplah 200.000, udah tinggi itu ya. Jadi 1 peser itu adalah 200.000 dibagi 128, nilainya 1.562,5 rupiah. Karena yang dia berikan adalah 2 peser, berarti nilainya 3.125 rupiah. Sekarang nilai 1 ringgit 3.300 lebih atau 3.400. Jadi yang dikasih oleh janda miskin ini kurang dari 1 ringgit Malaysia. Nah, saya kira-kira bisa beli duren nggak 1 ringgit? Duren Musang King bisa Pak, yang terkenal di Malaysia. 1 ringgit nggak bisa ya? Bisa Pak, dapat durinya doang Pak, kulitnya doang. Nah, 1 ringgit saya lihat gambar di Google bisa ada juga harga atau barang-barang yang 1 ringgit. Coba gambar berikut ini, saya iseng-iseng lihat ya, oh ternyata ada juga ya 1 ringgit. Nasi lemak ada Pak yang 1 ringgit, atau nugget seperti itu ada 1 ringgit. 1 ringgit gak bisa beli banyak,
nggak bisa beli barang-barang yang banyak. Kira-kira bisa nilai 3.300 atau 1 ringgit bisa beli nasi padang nggak? Nasi padang di sini bisa nggak? Nggak bisa ya? Nasi padang bisa, nasi sama kuahnya doang, sama sambal sedikit atau sepotong tahu atau tempe yang kecil, ya. Nah, poin yang saya mau sampaikan, nilai yang diberikan oleh janda miskin itu sangat kecil. Tapi Yesus memuji janda miskin ini karena dikatakan dia memberi lebih banyak dari orang-orang kaya. Sekali lagi saya tidak memberikan khotbah tentang persembahan, saya cuma untuk ilustrasi. Di tangan saya ada, mohon izin ya Pak ya, untuk mengajarkan tentang bagian ini. Jadi saya nggak mengajarkan tentang persembahan, saya tidak khotbah tentang persembahan, cuma bayangkan orang kaya itu, di tangan saya ada 50.004 ya. Jadi kalau misalnya orang kaya itu dia melepaskan 50.000 aja, berarti berapa persen itu? 25% dia masih punya berapa? 150.000, betul? Bisa nangkap ya? Tapi janda itu hanya punya 10.000 di tangannya. Ini untuk dia hidup tapi dia berikan sepenuhnya 100% bagi Tuhan. Makanya Yesus bilang, walaupun nilai nominalnya yang diberikan oleh janda itu lebih kecil, nominal, tapi yang dia berikan itu jauh lebih banyak dari semua persembahan orang-orang kaya kalau dikumpulkan nilainya banyak. Karena orang-orang kaya itu memberikan hanya sebagian kecil, di tangan mereka masih banyak. Hari ini saya nggak bicara tentang uang, tapi bicara tentang hidup kita. Berapa banyak yang sudah kita beri untuk Tuhan dan berapa banyak yang masih kita tahan, yang kita tidak berikan investasi sepenuhnya bagi Tuhan. Hari ini saya khotbah tentang hidup yang maksimal. Apa itu hidup yang maksimal? Saya memberikan rumus seperti ini. Persentase maksimal adalah apa yang sudah diberikan dibandingkan dengan total yang dapat kita berikan. Nah, saya anggap pakai duit supaya gampang Bapak Ibu untuk menangkap khotbah saya. Jadi hidup yang maksimal itu adalah berapa persen yang sudah kita kasih, berapa total, berapa banyak yang sudah kita kasih dibandingkan dengan total sebetulnya yang bisa kita kasih. Kalau perumpamaan dari uang ini, kalau kita memberikan 50.000, berarti berapa persen yang sudah kita kasih untuk Tuhan? Karena totalnya ada 200.000, ada 4 lembar, betul? Kalau kita kasih 50.000 berarti persentase maksimalnya berapa? Baru hanya 25%. Nangkap Sofar? Bisa nangkap ya? Kalau seorang penebang pohon, satu hari dia bisa tebang 4 pohon misalnya. Tapi hari itu dia hanya tebang 2 pohon. Berapa persen maksimalnya? 50%. Ya. Siapa di sini yang tim praise and worship tertantang untuk ciptakan lagu baru? Misalnya Tuhan kasih kalian talenta, tim musik, tim praise and worship, 1 tahun bisa ciptakan 5 lagu baru. Tapi kalau 1 tahun cuma menghasilkan 1 lagu baru, berarti berapa persen? Hanya 1 dibanding 5, hanya 20%, 1/5 kemaksimalannya. Apakah engkau dan saya hidupnya maksimal untuk Tuhan? Oke, saya berharap kita bisa menangkap ya pesan hari ini ya. Oke, kita nyanyi dulu ya, saya minta kunci F. Nah, kita selingan dengan lagu ya. Oke, tahu lagu ini? Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Mari katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oke, mari kita lanjutkan. Satu ayat yang sangat luar biasa, Ibrani 11 ayat 4. Mari kita baca ayat ini. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh apa? Kesaksian kepadanya bahwa ia benar, dan karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, nah, jadi oke, Ibrani pasal 11 ayat yang keempat ya. Oke, mari kita lihat ayat ini sangat luar biasa sebetulnya. Dikatakan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena ia memberikan korban yang lebih baik daripada Kain. Ya, Habel ini memberikan persembahan yang terbaik. Dan karena iman ia masih berbicara persembahan yang dia berikan itu yang terbaik, sehingga masih berbicara walaupun ia sudah mati. Ya. Sama juga janda miskin itu sudah nggak ada lagi di dunia, tapi apa yang dia lakukan masih berbicara kepada kita dan tercatat di Alkitab. Nah, bicara hidup maksimal, hidup kita ini ada expirednya, ada expiry date. Bilang sebelahmu, hidup kita ada masa berlakunya, bilang gitu ya, biar semua bangun ya. Bilang sekali lagi, hidup kita ada masa berlakunya. Ya. Hidup kita ada masa berlakunya, artinya ada expirednya, satu hari nanti akan expired. Seperti kalau roti itu ya, kita beli nanti ada berapa hari dia bertahan, ada expirednya dan busuk dan nggak bisa dimakan lagi. Nah, tahun ini saya rasa ya, tiba-tiba kita dikejutkan juga ada anak-anak Tuhan, termasuk teman saya di Malaysia usianya baru 50-an tahun, hamba Tuhan tiba-tiba meninggal dunia karena kena serangan jantung. Dan yang lebih heboh lagi di Indonesia ada satu penyanyi rohani yang masih usianya 23 tahun. Namanya Melita Sidabutar. Tahu lagu dia ya? Tahu lagu, ada lagu yang Tuhan, mungkin kita nyanyi refnya saja, tahu lagu itu ya? Yuk coba kita nyanyi ya lagu itu. Ya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sekali lagi ya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dia sudah tidak ada di dunia ini, Melita Sidabutar, tapi lagu-lagunya, karyanya masih berbicara walaupun dia tidak ada di dunia. Pertanyaannya buat kita semua, apakah ketika kita tinggalkan dunia, ketika tiba waktunya, kita masih berbicara sesudah kita tidak ada lagi di dunia ini? Nah, bicara expiry date, bicara waktunya akan tiba, masa berlakunya tiba, saya mau ingatkan kita di tempat ini, kalau kita datang ke dunia, dimulai dari yang paling tua datang ke dunia, betul nggak?
Kalau siapa di sini yang paling senior, ada usia 90, 80? Dia datang dulu ke dunia, betul ya? Dari orang tua, kemudian yang lebih muda. Datangnya, kita datang ke dunia ini urutan, betul nggak? Tapi pulang ke sorganya ngacak, random. Bisa nangkap poinnya? Nggak tahu siapa yang duluan pergi, siapa yang duluan pulang ke sorga. Hidup kita ada batasnya, ada masa berlakunya. Saya bicara hidup maksimal hari ini, menantang kita untuk hidup maksimal. Mari kita lihat. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24. Nah, firman Tuhan di sini mengatakan kepada kita, ini ayat yang saya sangat suka sekali. Firman Tuhan di slide-nya, ada masalah ya slide-nya, kalau boleh, oh iya, ada semua di slide-nya ya, ayat-ayatnya juga sudah saya masukkan. Oke, mari kita lihat di ayat yang ke-21 dari Filipi pasal 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ayat ini bilang kalau kita hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita tidak hidup bagi Kristus, mati adalah kerugian. Kita mau hidup happy, menguntungkan artinya bahagia, sukacita. Kalau kita hidup bagi Kristus. Dan di ayat 22 berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Nah, makanya kita harus berbuah kalau Tuhan masih izinkan kita masih ada di dunia. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Di ayat 23 ini, ayat selanjutnya, ayat 22 itu dilema bagi Paulus. Aku nggak tahu mana yang harus kupilih, aku dilema sebetulnya. Tapi dijelaskan di ayat 23 dan 24, dikatakan aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Wah, ternyata kembali ke surga itu jauh lebih baik. Karena di sana tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Kalau di dunia kita menderita, di surga tempat itu jauh lebih baik. Tapi ayat 24 berkata apa? Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan Paulus bilang lebih baik kalau aku tinggalkan dunia kembali ke rumah Tuhan itu jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk saya tinggal di dunia karena kamu, karena jemaat Filipi yang masih mau dilayani oleh dia. Jadi artinya Bapak Ibu teman-teman semua, kita masih ada di dunia ini karena tugas kita belum selesai. Halo. Untuk menyelamatkan jiwa, untuk mendoakan keluarga kita, untuk memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Ada amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Tapi ingat, rumah kita bukan di dunia. Kita WNI, betul ya, warga negara Indonesia, betul? Tapi juga sekaligus WNKA. Tahu WNKA? Warga negara kerajaan Allah. Makanya kalau ada yang berduka, ada ucapannya itu telah berpulang. Bagus ya, telah berpulang ke rumah Bapa. Jadi rumah kita di mana? Di sorga. Satu hari kita akan berpulang. Berarti kita di dunia ini ngapain? Kalau lawan dari pulang apa? Lawan dari pulang apa? Pergi. Rumah kita di sorga berarti di dunia ini kita sedang pergi untuk bekerja, memberikan buah. Ada amin. Jadi kalau Tuhan kasih kita kesempatan di dunia ini artinya Dia mau kita bekerja menghasilkan buah. Nah, hari ini kesimpulan khotbahnya adalah Tuhan tanya kepada engkau dan saya, apakah engkau dan saya sudah hidup maksimal? Saya tulis quote seperti ini, mari kita baca tulisan itu ya. Saya tulis seperti ini, apa? Bukan seberapa banyak yang, ya, bukan seberapa banyak. Atasnya lagi, ya turun dikit. Oke, apakah ada? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Mohon maaf ya, mungkin bagian itu ada di atas Filipinya. Di atas Filipi 1 ayat 21 dan 24 ada. Oke, nah ini. Coba kita baca quotes ini 2, 3. Bukan seberapa banyak yang sudah kita berikan, tapi seberapa banyak yang tersisa yang terbaik yang dapat kita berikan. Ya. Nah, ini pesan yang Tuhan mau sampaikan melalui ketika Dia memperhatikan jemaat itu dalam memberi.
janda itu memberikan semua, tidak ada sisa, dia berikan semuanya bagi Tuhan. Jadi makanya Yesus menilai bukan seberapa banyak yang sudah engkau berikan, tapi seberapa banyak sisa dalam hidupmu yang belum engkau berikan kepada Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan khotbah ini adalah untuk menantang kita, sudah maksimal belum kita ikut Tuhan. Sudah maksimal belum kita dalam melayani Tuhan dan hidup produktif bagi Tuhan. Nah, gambar kuburan ya. Gak apa-apa, hidup kita khotbah hari ini tentang mengingatkan kita hidup maksimal ya. Nah, satu hari semua kita akan berakhir di kuburan ini ya. Betul ya? Tapi pesan saya begini, saya tuliskan biarlah saat kita tinggalkan dunia kita sudah, kenapa kosong? Maksudnya, lagu-lagu yang harus diciptakan oleh tim PW sudah kalian ciptakan, harus kosongin ya. Potensi, khotbah, ide-ide, semangat untuk pelayanan, sudah kita berikan talenta, semua kita sudah kembangkan potensi, tidak ada yang kita sisakan bagi Tuhan. Kasih yang harus kita tunjukkan, doa-doa kita kepada orang lain, kasih kita kepada mereka sudah kita berikan. Kalau ada yang bisa menciptakan buku-buku, karangan buku yang bisa dibaca, menginspirasi orang lain, sudah engkau tuliskan. Kalau di sini yang bisa menuliskan buku. Yang di sini yang jago masak, mungkin masakan yang paling enak masih engkau tahan. Belum engkau masak, engkau salurkan, engkau belum menghasilkan karya yang terbaik yang bisa dinikmati banyak orang. Siapa di sini yang sudah menikah ya? Yang sudah menikah, saya mau bicara kepada ibu-ibu di sini. Siapa ibu-ibu? Angkat tangan. Para istri, ya. Nah, dari ayat ini atau pesan ini adalah saya bilang seperti ini. Bukan seberapa banyak ibu-ibu perhatian dan kasih yang sudah engkau berikan kepada suamimu. Tapi masih berapa banyak dukungan, doa, perhatianmu yang belum engkau berikan kepada suamimu. Pertanyaannya itu. Siapa di sini orang tua? Jangan kita berkata, saya sudah melakukan banyak buat anak saya. Tapi pertanyaannya sama. Bukan seberapa banyak yang sudah kita lakukan buat anak-anak kita. Tapi seberapa banyak dukungan, kasih, didikan, perhatian yang menanti, yang masih tersisa, yang belum kita berikan buat anak-anak kita. Para suami di sini angkat tangan, para suami. Bukan seberapa banyak yang sudah engkau lakukan buat istrimu, tapi berapa banyak uang belanja yang masih engkau tahan, belum kau berikan kepada istrimu. Masih berapa banyak maintenance, berapa banyak ya dukungan, kasih, doa, semangat buat dia yang masih engkau tahan. Nah, sebenarnya saya sedang bicara hal-hal seperti ini simple, tapi kita bisa aplikasikan banyak dalam kehidupan kita. Anak-anak, bukan seberapa banyak rasa hormat yang sudah engkau tunjukkan kepada orang tuamu, tapi berapa banyak sebetulnya doamu, perhatianmu, engkau besuk dia, mungkin kado, perhatian yang belum engkau berikan kepada orang tuamu. Kita bisa aplikasikan banyak. Sebagai karyawan, bukan berapa banyak yang sudah engkau lakukan buat kantormu, tapi berapa banyak kontribusi yang masih engkau tahan yang belum engkau berikan buat kantormu. Berapa banyak yang engkau sudah lakukan buat Belitung, tapi berapa banyak sisa yang sebetulnya engkau bisa memberikan sumbangsi, kontribusi buat kota atau Pulau Belitung ini, ya. Oke, 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan 3. Mari kita baca ayat ini ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dan 3. Mari kita baca 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi dikatakan supaya sisa waktu yang ada, jangan lagi hidup menurut kehendak sendiri, tapi menurut kehendak Allah. Oke, saya tutup dengan kesaksian ya. Oke, saya mau terima kasih buat tim media yang sudah membantu kita, tim slide. Tepuk tangan buat mereka ya. Tidak mudah untuk mengoperasikan, karena ini online, kadang slide, kadang gambar begitu ya. Jadi kita berterima kasih buat tim media yang sudah membantu melayani kita. Kalau ini tergerak untuk membantu mereka, nanti boleh daftarkan ya untuk melayani juga. Barangkali ada yang terbeban untuk melayani di tim media, tim musik, ya,
Atau banyaklah, mungkin ada banyak kebutuhan di gereja ini, engkau bisa kontribusi juga kemampuan talenta yang Tuhan sudah berikan buat engkau. Oke, saya tutup dengan kesaksian saya, ada gambar saya waktu kecil. Nanti minggu depan papa saya akan datang, Pak Paulus Chang, itu papa saya anak kelima dari Pak Paulus Chang. Dia tahun depan usianya 80 tahun, ini gambar, ini saya anak kelima yang sembunyi, yang ngumpet di belakang. Itu mama saya yang duduk, dan anak yang pertama, koko saya paling besar, itu yang kanan saya, kemudian nomor 2 yang kiri, kemudian nomor 3 kakak perempuan, nomor 4 yang berdiri tegak itu kakak Cece nomor keempat itu ya. Kemudian saya yang sembunyi di belakang itu saya nomor 5 dan adik saya yang paling bungsu yang di depan. Kalian lihat, perhatikan yang nomor 2, nomor 4, nomor 6 gagah perkasa berdirinya, betul ya? Perhatikan, koko saya nomor 2 berdirinya tegak, betul? Saya nggak tahu nih foto ini ajaib ya, bisa begitu ya. Nomor 2, nomor 4, sama nomor 6 itu menunjukkan karakter mereka pede, mereka semangat dan mereka berani. Tapi yang nomor 1, nomor berapa lagi? Nomor 3 dan terutama nomor 5. Loyo ya, letoy, takut ketemu orang. Jadi waktu saya kecil, saya pemalu, saya takut ketemu orang dan saya gagap waktu kecil. Saya nggak bisa bicara dengan jelas. Misalnya kalau saya membaca sesuatu, saya baca ayat ya misalnya, disuruh guru saya misalnya membaca. Awalnya kencang, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sebab cukup sana. Waktu kecil saya begitu. Saya gemeteran, saya deg-degan, saya panas dingin keringetan. Saya nggak bisa melanjutkan membaca, saya nggak bisa melanjutkan ngomong, saya gemeteran, saya takut, saya malu, saya takut ketemu orang. Itu anak kelima. Tapi anugerah Tuhan, karena mama saya membawa anak-anaknya sekolah minggu. Di sekolah minggu lah saya dilatih main gitar, disuruh nyanyi di depan, suruh menghafal ayat. Di sana saya belajar banyak. Dan apa yang saya mau sampaikan? Nah, saya main gitar dari usia 10 tahun, saya udah melayani di sekolah minggu. Koko saya nomor 2 yang mengajar saya main gitar. Ngajarnya 3 kunci A, D, dan E main gitarnya. Tapi guru sekolah minggu saya bilang, kamu kan bisa main gitar? Iya, saya bilang. Kamu melayani di sekolah minggu? Oke, dengan modal 3 kunci saja. Ayo, di sekolah minggu ngejreng cuma 3 kunci. Mau semua lagu apapun, kuncinya tetap sama. Nyanyi kemana, musik kemana, yang penting melayani Tuhan, jreng. Karena saya yang paling jago main gitar di kelas saya. Kenapa? Karena yang lain tidak bisa main gitar, cuma saya sendiri yang bisa main gitar melayani Tuhan. Nah, poin yang saya mau sampaikan apa buat Bapak Ibu di tempat ini? Bukan seberapa banyak yang saya sudah berikan buat Tuhan dari usia muda loh. 9 tahun, 10 tahun sudah melayani Tuhan. Kalau hidup kita mau maksimal, kalau hidup kita mau berkobar bagi Tuhan, jangan suka hitung-hitungan sama Tuhan, ada amin. Bukan seberapa banyak yang sudah kita berikan buat Tuhan. Saya sudah melayani 40 tahun lebih. Tapi berapa banyak sisa hidup saya yang masih menanti untuk saya melayani dengan lebih berkobar-kobar lagi untuk Tuhan, ada amin. Itu poin yang saya mau sampaikan. Roma pasal 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat itu ayat present tense. Ayat itu hari ini kita baca, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Besok kita baca lagi ayat itu bunyinya apa? Bunyinya sama, betul nggak? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tahun depan kita baca ayat itu bunyinya apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bilang kanan kirimu, setiap hari biar kita menyala untuk Tuhan. Setiap hari kita on fire buat Tuhan. Setiap hari kita berkobar-kobar untuk Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, amin. Bukan seberapa banyak yang sudah kita berikan buat Tuhan, tapi berapa banyak yang tersisa yang belum kita berikan untuk Tuhan. Bukan berapa banyak pelayanan yang sudah kita lakukan, tapi berapa banyak waktu sisa yang masih Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dengan semangat dan tuntaskan amanat agung, ada amin. Dan Eddie Chang, anak yang kelima yang pemalu, Tuhan pakai.
Ini produk Pangkal Pinang Bangka Belitung ya. Orang pemalu, kalau di dalam Tuhan, Tuhan bisa pakai luar biasa. Mungkin ada gambar berikutnya ini ya. Saya diutus dari Bangka, kemudian saya kuliah di Jakarta, diutus ke Medan. Ketemu saudara Johnson di Rantau Prapat ya, kita pernah ketemu di sana ya. Dan diutus ke Kuala Lumpur, sudah 23 tahun di Kuala Lumpur, dan pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Ada lebih dari 600 anak muda yang sudah dibaptis dan lebih dari 3.000 orang-orang anak-anak muda yang dijangkau boleh mengenal Tuhan, bertobat, dan hidup mereka dipersembahkan untuk Tuhan. Ada amin. Wah, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nah, itulah yang nomor 5 tadi, yang pemalu, yang dari kampung, tapi Tuhan bisa pakai. Kalau Tuhan bisa pakai saya, Tuhan juga, Tuhan yang sama bisa memakai engkau semua di tempat ini. Ada amin. Dan kami sudah membeli satu gedung dan kami sedang renovasi, nilainya mungkin sekitar 15 miliar rupiah kalau dirupiahkan. Mahal nilai gedung di Malaysia, tapi gereja Indonesia jemaatnya tidak banyak, banyak mahasiswa, tapi dengan 10.000 tadi ya, kalau kita bilangnya dengan 2 peser, semuanya kontribusi, semuanya memberi, dan akhirnya kami bisa membeli gedung itu dan sekarang masuk tahap renovasi. Berharap tahun depan kami sudah bisa memakai gedung yang bisa muat mungkin 200 orang ya, tapi 3 lantai full, dan ini adalah semuanya karena anugerah Tuhan ya. Ya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Ya, saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi hari ini judul khotbahnya apa? Nothing left, tidak bersisa. Untuk menantang engkau dan saya, mari kita hidup maksimal. Ikut Tuhan Yesus, jangan tanggung-tanggung. Katakan sama saya, ikut Yesus jangan tanggung-tanggung. Apa? Ikut Yesus jangan tanggung-tanggung. Karena Yesus gak pernah tanggung-tanggung memberikan yang terbaik, nyawanya yang terbaik diberikan buat engkau dan saya. Dan kemarin saya khotbah di anak muda tentang follow Jesus. Kenapa kita gak takut di dunia ini, bahkan Petrus rela menyerahkan nyawanya kepada Yesus karena dia follow Jesus. Follow Yesus karena kita sungguh tidak perlu takut lagi karena kita follow Jesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Dia adalah Tuhan dan Raja, betul? Dia adalah pemilik kehidupan yang kekal. Dia pemilik sorga. Artinya barang siapa yang mengikuti Yesus, kita akan mengikuti Yesus sampai hidup yang kekal karena Yesus adalah pemilik surga, pemilik kehidupan yang kekal. Ada amin. Makanya gak perlu takut lagi di dunia ini, karena kenapa? Yesus sudah mengalahkan kematian, Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa, Yesus sudah mengalahkan semuanya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus punya hidup yang kekal dan memiliki hidup yang penuh dengan kemenangan. Ada amin. Harusnya orang yang percaya Yesus hidupnya semangat, hidupnya berkobar-kobar, setia sampai akhir. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Selama ku hidup bagimu, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan kami masih ada di dunia ini karena ada maksud-Mu Tuhan. Biarlah di waktu sisa yang Kau masih izinkan kepada kami, dan kami tahu satu hari nanti hidup kami berakhir, ada expirednya, ada masa berlakunya. Kami nggak tahu kapan, bisa tahun depan, bisa 5 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi, atau bisa saja besok, bisa minggu depan, kami nggak pernah tahu Tuhan. Biarlah kami selalu berjaga-jaga dengan cara kami melayani Engkau dengan sepenuh hati kami, tidak hitung-hitungan kepada Engkau. Kami nggak mau ikut Engkau tanggung-tanggung Tuhan, jangan ikut Yesus tanggung-tanggung. Mari kami mau hidup maksimal, nothing left. Satu hari nanti ketika kami tinggalkan dunia, kami meninggal dalam keadaan kosong, artinya semua sudah kami berikan bagi Tuhan. Tapi hati kami penuh dengan rasa bangga dan syukur, karena selama kami hidup, kami sudah tuntaskan semua amanat agung-Mu. Kami sudah tuntaskan semua tugas yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, diberkatilah umat-Mu, biarlah setiap jemaat-Mu, setiap pemimpin, Pak Hendra, Sanjaya, dan seluruh keluarga dan seluruh tim kepemimpinan, seluruh pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami responi firman Tuhan dengan ucapan dan syukur dan sukacita, dan kami berjanji menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih.